Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya? Sehat? Kuat? Luar biasa. Berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Seberapa banyak sore hari ini kau bersuka cita, boleh lambaikan tanganmu tinggi-tinggi. Sekali lagi berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus baik, amin. Amin. Mari kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau berikan pujian, sorak-sorai, tarian kita, penyembahan kita yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus sungguh teramat baik dan mengasihi setiap kita semuanya, amin. Puji nama Tuhan. Selamat beribadah bakti. Kita sama-sama mau tundukkan kepala, kita mau bersatu di dalam doa. Bapa yang ada di surga, supaya bersyukur Bapa sore hari ini. Kami sungguh merasakan sukacita Tuhan sore hari ini. Kami sungguh merasakan penyertaan Tuhan sempurna ada bagi setiap kami Tuhan. Dan kami ada hari ini, kami ada sore hari ini, itu semua karena berkat kemurahan-Mu Bapa. Dan kami mau bawa pujian kami, penyembahan kami, hati kami yang rindu Tuhan, untuk kami meninggikan nama-Mu. Sebab hanya Engkaulah Allah yang layak terima sembah dan puji setiap kami. Engkaulah Raja dari segala Raja, Engkaulah Tuhan kami yang hidup, Engkaulah Juru Selamat bagi setiap kami. Engkau Tuhan yang pernah menolong kami, bahkan Tuhan masih sanggup untuk menolong kehidupan kami Bapa. Terimalah setiap pujian penyembahan kami Bapa sore hari ini. Kami yakin dan percaya Engkau hadir tengah-tengah kami. Roh Kudus berkarya atas setiap kami Bapa. Dan tidak ada satupun yang luput dari lawatan-Mu sore hari ini Bapa. Kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kami mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan kami tahu Tuhan ada kuasa yang tidak suka saat kami berkumpul bersama memuji-Mu Tuhan. Dan kami mau satukan hati kami mau patahkan, kami mau hancurkan segala kuasa si iblis hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Bapa, hanya hadirat-Mu yang memenuhi ruangan ini Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar Bapa. Penuhi kami Bapa dengan roh-Mu Tuhan. Penuhi kami Tuhan Yesus dengan sukacita daripada surga tercurah di tempat ini Bapa. Terimalah pujian kami, terimalah sembah kami Tuhan. Dan kami mau mulai ibadah ini Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap menyanyikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin Yesus.
hidup kami. Kami mau terus sembah Yesus Kristus. Bersyukur Tuhan, kami berterima kasih Tuhan. Kau Allah yang teramat baik dalam hidup kami. Kau Allah yang besar, Kau ajaib dan mulia Tuhan. Kau Allah Yesus kami, Kau memberikan kami kemenangan Tuhan. Bahkan lebih daripada pemenang Yesus. Kami bersyukur, memuji, menyembah, meninggikan Kau. Yes, puji nama Tuhan. Minimal 5 orang, boleh lebih dari 5. Tuhan mengasihi kami. Puji nama Tuhan. Wow, singernya juga ya, semua ya. Tuhan mengasihi. Puji nama Tuhan. Ada sukacita, amin. Belambaikan tanganmu tinggi-tinggi. Tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus Kristus. Biarlah api kemuliaan-Mu tercurah di tempat ini Tuhan. Biarlah gereja-Mu bangkit dan nama Tuhan ditinggikan. Haleluya. Mari bawa sukacita kita. Haleluya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru.
Siapa yang masih rindu memuji nama Tuhan? Lambaikan tanganmu tinggi-tinggi, katakan haleluya. Tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Engkaulah perisai kehidupan kami Tuhan. Engkaulah kekuatan bagi setiap kami. Yes. Boleh lambaikan, berikan tepuk tangan dan kepala semua. Mari bawa sukacita kita. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku, ku berjalan di dalam kekuatanmu. Tuhan kau perisaiku lewat
berjalan bersama dengan kita. Amin. Dia perisai kehidupan kita. Bahkan dia Allah yang peduli bagi setiap kita. Mari siapkan hati kita, siapkan pendengaran kita. Kita mau terima berkat firman Tuhan. Menyatakan Tuhan, Engkau Allah yang sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kami. Bahkan sedetik pun Tuhan gak pernah meninggalkan kami. So kami tahu Engkau Allah yang setia, bahkan Engkau Allah yang peduli bagi kami Tuhan. Kami perhatikan setiap kehidupan kami Yesus. Bersungguh bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Mengapakah harus terjadi?
Uramaya Sangkadara. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang Maha Kudus, layak disembah. Haleluya. Kami memuji. Haleluya. Dengan perlahan-lahan ya. Segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Allah mengerti. Kami sudah memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Dan saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, mengurapi kami semua, mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan masing-masing yang sudah hadir saat ini. Firman Tuhan hari ini, keluarga yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Mari kita buka di dalam Efesus pasal yang kelima. Efesus 5 ayat 17 sampai 21. Demikianlah firman Tuhan, Efesus 5 ayat 17 sampai ayat 21. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu
dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, keluarga yang dipimpin Roh Kudus atau keluarga yang penuh dengan Roh Kudus ada beberapa ciri-ciri, memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama, keluarga yang penuh dengan Roh Kudus atau keluarga yang dipimpin Roh Kudus, yaitu mengerti kehendak Allah, memahami akan kehendak Allah. Dikatakan lalu ayat 17 dikatakan di situ, usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kita harus bisa memahami kehendak Allah atau kehendak Tuhan. Lah kadang-kadang kita tidak pernah mengerti kehendak Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, Tuhan punya maksud yang baik dan itu merupakan satu kehendak Tuhan. Nah, kita bersyukur dalam hal ini. Kalau kita berbicara tentang kehendak Allah atau kehendak Tuhan, ada ayat firman Tuhan katakan, bukan orang yang berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan sudah masuk dalam kerajaan Allah, tapi orang yang melakukan kehendak Tuhan. Nah, kalau dia tidak melakukan kehendak Tuhan atau kehendak Allah, bagaimana mungkin dia bisa masuk dalam kerajaan Allah? Orang-orang yang taat melakukan kehendak Allah, orang-orang seperti itulah yang dapat masuk dalam kerajaan Allah. Kalau berbicara tentang kehendak Allah, biarlah kita selalu hidup dalam kehendak Tuhan. Lah seringkali kehendak kita sendiri yang mau, tapi bukan kehendak Tuhan. Segala sesuatu apa yang kita kerjakan, biarlah itu seturut dengan kehendak Tuhan. Kalau itu kehendak Tuhan, apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan, pasti membuat saudara akan berhasil. Pasti saudara akan diberkati Tuhan. Haleluya. Nah, kita bersyukur dalam hal ini. Tidak mudah untuk bisa melakukan kehendak Tuhan. Yesus sendiri, kalau bisa cawan ini berlalu dari hadapanku, tapi bukan kehendakku, tapi biar kehendak Bapa yang di surga. Nah, ini cawan penderitaan yang dilakukan oleh Yesus. Puji Tuhan, Bapak. Itu yang pertama bagi keluarga yang penuh dengan Roh Kudus atau yang keluarga yang dipimpin Roh Kudus. Kita diberikan hikmat dan pengertian. Coba kita buka di dalam Kolose dulu. Kolose pasal 1 ayat 9 sampai 10. Kolose 1 ayat 9 dan 10. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan atau kehendak Allah dengan sempurna. Ayat 10, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Orang yang mengerti kehendak Tuhan
ada satu pengertian hikmat dan pengertian yang dia berikan oleh Tuhan pada saudara. Nah, kalau kita diberikan hikmat dan pengertian, untuk apa? Untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Nah, endingnya nanti sehingga kamu atau hidup saudara dan saya layak di hadapan Tuhan. Layak, bukan saja layak, tapi berkenan di hadapan Tuhan dalam segala hal. Kalau kita memahami tentang kehendak Tuhan ini. Haleluya, Bapak Ibu yang saya kasihi. Sekarang yang kedua, kita buka dalam ayat yang ke-19. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Yang kedua artinya memuliakan Tuhan. Dengan pujian kita mengagungkan Tuhan. Tadi kita sudah memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dengan segenap hati kita. Karena Dia yang layak dipuji dan disembah. Keluarga yang dipimpin Roh Kudus akan memprioritaskan Tuhan dimuliakan melalui kehidupan saudara dan saya. Itu kalau orang yang dipimpin Roh Kudus. Dia memprioritaskan Tuhan, nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupan saudara dan saya. Ada kidung pujian, nyanyian rohani, bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Saya yakin saudara memuji Tuhan tadi dengan segenap hati. Tidak ada orang memuji Tuhan dengan setengah-setengah. Kalau dia memuji Tuhan dengan segenap hati, kita akan merasakan kehadirannya, kuasanya yang bekerja dalam diri saudara dan saya. Haleluya. Sebagaimana waktu murid-murid menyaksikan kenaikan Yesus ke sorga, dan setelah itu kamu kembali saja ke Galilea sana, pergi, dan mereka ada di bait Allah. Mereka ada di bait Allah, mereka apa? Memuliakan Tuhan. Mereka sujud menyembah, memuliakan nama Tuhan. Ya, kalau bait Allah dulu, ya memang orang datang ke bait Allah, bait suci, tapi itu bangunan fisik untuk sekarang, bangunan fisik, tapi untuk sekarang tubuh kita adalah bait Allah. Di mana kita harus ada pujian yang kita naikkan setiap hari di hadapan Tuhan. Setiap waktu kita memuliakan Tuhan. Kenapa kita memuji Tuhan dan mengagungkan atau memuliakan Tuhan? Karena Dia baik bagi saudara dan saya. Karena ada banyak pertolongan yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Itulah sebabnya kita mau memuji Tuhan, kita mengagungkan Tuhan. Dalam keadaan apapun saudara dan saya tetap memuliakan Tuhan. Jangan waktu senang saja kita memuliakan Tuhan. Bagaimana dalam keadaan yang tidak baik kita memuliakan. Tapi di sini kita belajar untuk selalu memuliakan Tuhan dengan satu ucapan bibir yang memuliakan nama Tuhan. Setiap hari kita memuji Tuhan. Dan kita akan merasakan saat kita memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Selanjutnya yang ketiga, keluarga yang penuh dengan Roh Kudus, ciri-cirinya adalah mengucap syukur. Ayat yang ke-20, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ucaplah syukur senantiasa atau continue, selalu. Jangan kita bersyukur waktu kita diberkati Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan.
Boleh, tidak salah itu. Usahanya diberkati, saya bersyukur. Ya, tidak salah. Ucap syukur. Bagaimana dalam keadaan yang tidak baik kita bersyukur kepada Tuhan? Bisakah kita bersyukur dalam keadaan yang tidak baik? Nah, ini masalahnya. Kan firman Tuhan katakan mengucap syukur dalam segala keadaan, segala situasi. Ini pernah disinggung waktu dalam ibadah KRT, Bapak Gembala, mengucap syukur. Dan memang tidak mudah orang mengucap syukur dalam keadaan sakit, dalam keadaan ekonomi yang sudah tidak membaik, mengalami kesulitan, pekerjaan, apalagi sudah di PHK mungkin, dan sebagainya. Mengalami satu titik yang terendah, bisakah kita mengucap syukur kepada Tuhan? Firman Tuhan sudah jelas, mengucap syukur dalam segala keadaan, itu yang dikehendaki Allah. Di sini sudah dikatakan ucapkanlah syukur senantiasa, continue, selalu. Bisa atau tidak, memang ini harus kita lakukan, karena ini firman Tuhan. Mengucap syukur itu merupakan dikatakan berdampak kekuatan rohani bagi saudara yang mau melakukannya. Ada dampak positif, bukan dampak negatif kita bersyukur kepada Tuhan. Satu kekuatan yang luar biasa yang kita miliki kalau kita mau melakukannya. Mungkin keadaan kita hari ini tidak nyaman-nyaman saja kondisinya. Bersyukur kepada Tuhan. Atau mungkin bisnisnya mulai, atau bagaimana keadaannya, tidak tahu. Usahanya mungkin mengalami kegagalan, mungkin tidak tahu saya. Tapi firman Tuhan mengajarkan, ucaplah syukur senantiasa. Ya, haleluya. Nomor yang keempat, ayat 21. Rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Tuhan. Rendah hati atau merendahkan hati yang keempat. Luar biasa. Kita mengikuti teladan Yesus tentang kerendahan hati. Itu luar biasa pada waktu hari doa pelayan pada hari Jumat itu. Saya merasakan itu. Dan semua melakukannya itu. Kalau kita kan, kenapa? Kita mengikuti teladan Yesus. Kalau Yesus teladannya, kerendahan hatinya, mencuci kaki murid-muridnya. Itu keteladanan Yesus tentang kerendahan hati. Tapi kita sudah mempraktekkan itu hari Jumat yang lalu. Menjadi orang yang rendah hati tidak mudah, Bapak Ibu. Orang yang memiliki kerohanian berbobot tinggi, jangan jadi sombong, rendah hati. Kalau saya dikasih contoh, padi itu kalau ada isinya tidak mungkin berdiri dia, pasti nunduk. Itu padi kalau ada isinya. Tapi kalau padi tidak ada isinya pasti berdiri dia. Itu contohnya. Biasanya orang sombong itu seperti padi yang nggak ada isinya. Merasa diri sudah hebat, oh saya lebih hebat dari si A, si B. Mari kita belajar untuk rendah hati. Saya juga merasakan itu. Saya jadi orang yang rendah hati di hadapan Tuhan. Luar biasa.
Kita mengikuti teladan Yesus. Orang yang rendah hati pasti dibimbing oleh Tuhan. Kita baca Mazmur 25. Mazmur 25 ayat 9. Mazmur 25 ayat 9. Ia Tuhan membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Tuhan membimbing. Bagaimana mungkin Tuhan membimbing pada orang yang sombong? Oh, enggak ada itu. Enggak ada Tuhan membimbing, apalagi Dia mengajarkan jalan orang yang sombong. Enggak. Justru Tuhan membimbing orang yang rendah hati. Orang-orang yang rendah hati di hadapan Tuhan. Dia bimbing, Dia mengajarkan jalannya. Luar biasa pemazmur ini. Karena rendah hati ini satu tuntutan dari Tuhan. Tidak bisa tidak. Harus kita kerjakan. Mika pasal 6. Mika pasal 6 ayat yang ke-8. Mika 6 ayat yang ke-8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Tuhan tuntut, Tuhan menuntut. Kita dituntut. Bukan saja adil mencintai kesetiaan, tapi hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Artinya tidak ada yang kita sombongkan. Tidak ada. Firman Allah katakan Tuhan menentang orang yang sombong, orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Yakobus 4 ayat 6. Menentang itu identik dengan melawan. Jadi Allah melawan orang congkak, Allah melawan orang sombong. Jangan merasa saya sudah hebat. Enggak. Paulus kita lihat contohnya. Dia melayani Tuhan dengan segala kerendahan hatinya. Tidak ada yang dia banggakan oleh Paulus, tidak ada. Apa sih yang kita banggakan? Kalau saudara diberi talenta, main ini lebih dari talent, lebih dari satu, puji Tuhan. Jangan kita, oh dia tuh main ini, si Anda, nggak bisa itu bikin puji-pujian kayak gitu. Oh enggak, saudara, semua sama, rendah hati. Belajar kita rendah. Ayo kita lihat dalam Paulus dalam Kisah Rasul, Paulus di pasal 20. Saya teringat ayat itu. Kisah 20. Bagian A, ayat 19 bagian A. Kisah Rasul 20 ayat 19 bagian A. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Ini Paulus. Padahal Paulus orang yang hebat. Gurunya aja guru Gamaliel yang dia. Ya. Tapi dia dikatakan di sini dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Paulus dia rendah hati. Mari Bapak Ibu,
Tidak ada yang kita banggakan. Tidak ada. Kalau saudara bisa melayani Tuhan, itu karena kasih Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Yesus sangat mengasihi saudara. Ayat yang terakhir kita baca dalam Amsal 3. Amsal 3 ayat 34 bagian B. Amsal 3 ayat 34 bagian B. Tetapi orang yang rendah hati dikasihi Tuhan. Saudara mau dikasihi Tuhan? Rendah hati di hadapan Tuhan. Saudara akan dipakai Tuhan luar biasa. Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu, kurasakan kehadirannya, kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Kasih-Mu, kuasa-Mu mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang, mujizat terjadi sekarang. Haleluya, glory, Nabi sembah Kau. Haleluya, mujizat terjadi, mujizat terjadi. Curah
mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi sekarang ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan lewat kebenaran firman-Mu pada saat sore hari ini. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu ya Tuhan tetap tinggal di dalam hati kami, dan kami mau melakukan. Roh Kudus mampukan kami untuk melakukannya. Di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, diberkati lewat firman Tuhan, amin. Yang diberkati boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih Bapak Pendeta Bucet, Tuhan Yesus memberkati. Di saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Sebelumnya kita satukan hati, kita mau berdoa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, Allah Bapa dalam kerajaan surga. Pada malam hari ini Tuhan, Engkau ajarkan kami mengenai kerendahan hati ya Tuhan. Saat ini Tuhan, kami ingin merendahkan hati kami dengan memberikan sedikit dari yang kami miliki ya Tuhan. Tuhan, Kau berkati tangan-tangan yang memberi, Kau berkati hati yang memberi, kiranya dapat memberikan dengan sukacita, dengan ketulusan hati ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, sebelum kami memberi, Engkau sudah memberkati kami ya Tuhan Yesus. Saat ini ya Tuhan, kami mau maju dan kami mau memberikan persembahan ini ya Tuhan, kiranya apa yang diberikan ya Tuhan dapat menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Begitu
Puji Tuhan, sukacita. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah puji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Dan tiba saatnya kita yaitu mendengarkan beberapa pengumuman. Kita di minggu-minggu ini, mulai minggu hari ini sampai ke depan, itu akan mendata jemaat, ya. Jadi jemaat tadi sudah dikasih yang namanya lembaran untuk ditulis nama, tanggal lahir, anak-anak, ya. Nah, tujuannya nantinya bisa saat nanti jemaat itu di hari ulta kita bisa doain, ya. Dan juga sebagai jemaat tetap nanti kita akan terbitkan yang namanya kartu anggota, ya, jemaat GBI Efratah. Jadi di sini sehingga gembala saudara bisa melayani lebih jauh lagi. Ya, dengan kartu itu berarti Bapak Ibu Saudara sebagai jemaat GBI Efratah. Ini akan saya terbitkan. Ya, jadi kalau yang hari ini sudah menulis bisa yaitu untuk diserahkan kepada Aser, ya. Dan kalau yang belum ditulis di rumah minggu depan bisa diserahkan ke Aser kembali. Puji Tuhan. Dan juga kembali saya mengingatkan untuk para pelayan-pelayan, dan saya mau dengan hormat, dengan kerendahan hati, tugas tidak tugas jangan terlambat, ya. Jadi di dalam hal ini entah itu yang tamborin, entah itu pelayanan yang lain-lain, apapun bentuknya jangan terlambat, ya. Sebelum ibadah dimulai sudah ada di gereja. Sanggup? Harus, ya. Karena kita ingin menyenangkan hati Tuhan dan seluruh jemaat juga. Gak hanya sifatnya itu para pelayan, tapi semua jemaat untuk bisa kita tidak terlambat karena untuk menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan. Dan juga kita tahu bahwa pembangunan toilet kita sudah 50%. Besok pagi itu sudah naik ke atas semua batu bata itu. Dan saya ngomong sama tokonya untuk dikebut. Kenapa? Karena tanggal 10 itu kita ketempatan yaitu WCB, ya, Perwil 9. Nah, maka dari itu sebelum itu dimulai terlaksana di tempat ini, maka toilet itu sudah bisa selesai duluan. Dan juga saya percaya toilet selesai dan pintu itu pun juga sudah selesai, ya. Kita harus benar-benar optimis bahwa semuanya karena untuk Tuhan, bukan untuk gagah-gagahan kita, enggak, ya. Karena untuk Tuhan, kemuliaan nama Tuhan, karena ini adalah rumah Tuhan. Puji Tuhan. Dan juga saya juga ingin menghimbau kepada jemaat yang hadir pada sore hari ini, ya, mari kita sama-sama semakin hari semakin taat dan setia, semakin taat dan setia menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, ya. Supaya apa? Gereja Tuhan di akhir zaman terangkat bersama-sama, ya. Nggak ada yang tertinggal. Pasti saya mau katakan, pasti jemaat nggak ada yang mau tertinggal di dunia ini saat Tuhan datang. Semua pasti akan maunya terangkat semuanya. Mari dikatakan firman Tuhan tadi untuk supaya apa? Kita benar-benar hidup sesuai dengan kehendak Tuhan sehingga diperkenan oleh Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita tutup ibadah pada sore hari ini. Kita beri bersama-sama. Kita pujikan satu pujian. Semua kena berkat kemurahan-Mu Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh
Sehingga kami ada saat ini oleh karena kasih-Mu saja Bapa. Kami ada saat ini karena anugerah-Mu saja Tuhan. Sehingga kami dapat memuji Engkau, kami dapat menyembah Engkau, kami dapat mendengar firman-Mu Tuhan. Dan biarlah firman-Mu tidak hanya kami dengar, tapi kami menjadi pelaku-pelakunya Tuhan. Sehingga saat kami menjadi pelaku-pelaku-Mu Tuhan, pelaku firman-Mu, kami menghidupi firman itu. Sehingga firman itu berkuasa dalam kehidupan kami, membimbing, memimpin, menuntun langkah hidup kami, sehingga sampai pada kekekalan nanti ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas kehadiran pada saat sore hari ini Tuhan. Kami percaya kami semuanya diberkati oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang melayani musik, WL singer, Aser, pemain musik semuanya, yaitu multimedia, dan kami semuanya Tuhan, tidak terkecuali pasti diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pakai kami lebih. Kami nggak mau menjadi umat-Mu biasa-biasa saja, karena kami memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang maha dahsyat. Maka itu Bapa, lewat Roh Kudus-Mu pada sore hari ini yang sudah kami dengar, memobilitas hidup kami, memimpin langkah hidup kami, sehingga hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga lewat kehidupan kami nama-Mu dipermuliakan, lewat kehidupan kami menjadi terang bagi dunia ini di mana kami berada Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Gereja Bethel Indonesia Efrat tempat ini semakin hari semakin diperkenan oleh Tuhan, semakin dilawat oleh Tuhan, dan jiwa-jiwa baru, multiplikasi terjadi, revival terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Pekerjaan Tuhan semakin maju di tempat ini karena Tuhan memakai kami, karena Tuhan hadir atas gerejanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terlebih dengan Engkau Tuhan, dan hamba berdoa juga pada saat ini Tuhan, sudah hamba-Mu yang sudah memberitakan kebenaran firman-Mu, berkati dalam pelayanannya, berkati rumah tangganya, dan apa yang menjadi pergumulan kehidupan yang kami percaya Engkau Allah yang maha tahu, Engkau Allah yang menjawab segala pergumulan setiap kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan, kami percaya Tuhan, di mana kami sedang membangun toilet maupun nantinya itu ada pintu-pintu di depan Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau mencukupkan segala sesuatunya yang kami perlukan, karena Engkau Allah penyedia kami, Engkau Allah Jehovah Jireh. Engkau sanggup mengadakan tidak ada menjadi ada, yang mustahil menjadi tidak mustahil. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Dan kami percaya selesai tepat pada waktunya. Amin. Terima kasih Bapa, dan sebentar kami pulang, bus kami dengan kuasa darah-Mu, dijauhkan dari kuasa-kuasa kecelakaan maut apapun ya Bapa, yang berjalan kaki, yang berkendara, semuanya di dalam perlindungan-Mu yang sempurna, sehingga sampai di rumah kami masing-masing dengan selamat ya Bapa. Di hari-hari mendatang kami dapat kembali ke tempat ini dengan satu tujuan, hanya menyenangkan hati Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat dan kata sembah berkat daripada Tuhan. Dan sekarang terimalah berkat daripada Allah Bapa dalam kasih Kristus Yesus, di dalam persekutuan Roh Kudus-Nya, ada pada kita saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali dan pulanglah di dalam nama sejahtera Allah dan sukacita yang besar mengiringi setiap langkah kita di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sudah terima berkat daripada Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Shalom, haleluya.